Pagi ini kita akan sharing bersama-sama, saudara sekalian, memiliki perasaan dan pikirannya Kristus. Nah, coba kita tanya dalam hati kita, sudah berapa tahunkah kita ikut Tuhan? Sudah berapa tahunkah kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan? Apakah kita sudah memiliki hati dan pikiran yang sama seperti Kristus? Next. Kita baca bersama-sama ayat ini dalam suratan Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang kedua ayat yang kelima. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dikatakan hidup bersama. Rasul Paulus tulis ini buat jemaat di Filipi. Ini bukan buat perseorangan, tetapi ini buat jemaat Filipi. Ya, artinya hidup bersama-sama itu enggak gampang. Apa ada yang sudah mulai tersinggung di pabrik? Apakah yang sudah ada yang mulai tersayat-sayat hatinya di pabrik karena pekerjaan? Ya, dia nggak tahu siapa saya di Jakarta. Dia nggak tahu siapa kita di Tomohon. Ya. Wah, dia nggak tahu kita PTTP kekayaan di sana. Ada yang bilang begini, lah kalau kamu orang kaya ngapain datang ke sini? Iya kan? Ngapain kamu datang? Nah, saudara sekalian, kita hidup bersama-sama. Tentunya kita nggak bisa ditajamkan oleh besi, ya. Walaupun badan besar, Lando. Saya tadi malam saya lihat Lando, wah pakai ini, wah nganape ini, ini sekali Lando. Iya, ya. Nanti kok Pak Roni Daud datang lagi udah bisa kasih tangan sama Pak Roni Daud. Ya. Tapi kita nggak bisa ditajamkan dengan besi. Siapakah yang menajamkan kita? Yang menajamkan kita adalah sesama kita. Yang menajamkan kita adalah manusia. Yang menajamkan kita adalah istri kita. Ya. Istri kita. Yang menajamkan kita anak kita. Yang menajamkan kita orang-orang yang dekat dengan kita. Kok gereja begitu sih? Ya, saudara sekalian, selama kita masih hidup, kita mempersilakan hidup kita dipertajam dan semakin dipertajam. Kalau enggak manusia yang lain yang mempertajam kita, siapa yang mempertajam kita? Siapa yang mau pakai pisau yang tumpul? Pisau yang tumpul pun dibuang. Oh, diasah, ya. Diasah. Untuk itu kita mau semakin tajam. Katakan semakin tajam. Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah dosa kecil, dosa besar. Apa? Tambah hari tambah apa? Cinta Yesus, 1. Tambah hari tambah? Ku percaya. Tambah hari tambah 3? Benci dosa. Enggak ada dosa kecil, dosa besar ya. Itu anak sekolah minggu waktu kecil. Tambah hari tambah? Tambah setia. Siapa yang bisa mengingatkan kita? Besi yang mengingatkan kita, sakitlah. Tentunya ada kawan, ada sahabat. Udah lama loh, ya kamu nggak ke gereja. Oh, ngoni so lama sekali nggak tak lihat di gereja. Ya, oh nggak lihat, nggak, kita ada di belakang. Oh di WC. Di belakang kan di WC. Ya, ada sahabat. Katakan terima kasih buat sahabat, buat kawan yang ingatkan kita. Ya, boleh katakan amin. Terima kasih buat istri yang bangunin kita. Terima kasih buat teman-teman yang bangunin kita, saudara sekalian, yang ingatkan kita. Nah, saudara sekalian, hidupmu bersama dalam gereja, bersama dalam rumah tangga,
kelompok yang kecil dalam rumah tangga, selanjutnya komunitas di gereja dan juga komunitas dalam pekerjaan. Ya, itu namanya hidup bersama. Paulus jauh-jauh hari ya sudah mengingatkan bahwa hidup bersama itu perlu menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Karena kalau enggak tabrakan terus. Hidup dan bekerja di kitchen saudara sekalian itu panas. Ya Pak Denny panas ya. Kompor menyala terus. Ya kan? Belum kitchennya kecil, baku apa? Baku tabrak itu. Ya, nggak sengaja kan baku tabraknya kan, tapi ada juga yang sengaja kan. Ya, baku hantam di situ, ya karena cepat-cepatan. Ambil ini, panci, nasi, Ya, kita udah terlatih saudara sekalian. Semakin kita terlatih, semakin kita mengasah diri kita, dan kita semakin serupa dengan Kristus. Boleh katakan amin? Nah, berapa lama kita beribadah? Sudah berapa tahun kita jadi anak Tuhan? Ya, next. Nah, kata ibadah saudara sekalian artinya itu dikonotasikan biasanya ritual. Ibadah itu sebuah ritual. Oh, harus lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tidak salah. Karena jangan berhenti sampai melakukan ritualnya saja. Buat orang-orang Yahudi, ya mereka baru merayakan hari tahun baru saudara sekalian. Mereka membersihkan rumahnya. Sebentar lagi nanti ada hari raya Yom Kippur, after Yom Kippur, pondok daun saudara sekalian. Ya. Nah, dalam kata ibadah itu yang pertama artinya latreo. Latreo itu ibadah dalam konteks ini bersifat seperti mesin yang itu-itu aja. Yuk kita baca Keluaran 23-25 yang sudah sering kita hafal. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan Tuhan Allah, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Siapa yang gak mau? Kalau engkau datang ibadah, ya Tuhan memberkati roti. Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Segala penyakitmu disembuhkan. Oh, berbakti, berbakti, berbakti. Soal utama. Inang-inang bilang, haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Segala penyakitmu disembuhkan. Amin. Iya. Tapi kita nggak berhenti sampai di situ. Oh, ibadah biar kita diberkati. Betul, Tuhan memberkati kita. Siapa yang nggak bilang Tuhan nggak memberkati kita? Tapi semakin tahun kita mengerti saudara sekalian, bahwa kita beribadah tujuannya bukan karena berkat saja. Bukan karena minta penyakit kita disembuhkan. What happened kalau sakitmu nggak disembuhkan dan meninggal? Apakah artinya Tuhan nggak memberkatimu? Cici saya meninggal umur 53 tahun saudara sekalian. Nggak ada yang tahu penyakitnya bulan September. Ya, keluarga pun tidak tahu. Ya, itu masa COVID, masa yang betul-betul menyeramkan. Mau besuk pun juga takut saudara sekalian. Rumah sakit pun nggak ada yang terima. Susah menerimanya. Bulan September dia sakit saudara sekalian. Dan akhirnya bulan Februari dia meninggal. Ya, dekat sekali waktunya. Apakah artinya Tuhan gak sayang dia, Tuhan gak memberkati dia? Saudara sekalian, ukuran kita gak bisa dipakai kepada ukurannya Tuhan. Untuk itu mari kita tingkatkan ibadah kita
dari latreo, ibadah dalam konteks ya berupa liturgi, bahwa Tuhan memberkati roti makananmu, air minumanmu, menjauhkan dari segala penyakitmu, ditingkatkan kepada next ya, yaitu treseia. Katakan treseia. Treseia itu amal baik. Nah, ibadahnya sekarang bukan buat aku beribadah buat saya, ibadah biar penyakitku disembuhkan, ibadah buat aku roti makananku diberkati, minumanku diberkati. Tapi treseia artinya memberkati orang lain. Atau dalam bahasa sananya amal, katakan amal. Ada Pak Amal di sini? Ada Pak Amal tapi dia nggak suka beramal. Amal artinya dengan selalu berbuat baik kepada orang lain, kepada orang yang miskin, kepada orang yang berkekurangan. Ya, adakah orang yang kekurangan, ada orang yang miskin? Ada di sekitar kita. Kalau nggak di sekitar kita, ada di sono. Ya kan, di Indonesia banyak, di Afrika banyak. Kemarin Pak Rubin cerita di Atlanta, saudara sekalian. Bulan tahun COVID itu kita buka satu GBI di Senegal, Afrika. Belum ada sebelumnya. Semua benua sudah ada gereja kita. Di Afrika aja yang belum ada GBI. Dia bilang, Pak Rubin, sekarang tahu nggak, sudah ada 10, padahal baru kemarin saudara sekalian, COVID 2021. Sekarang sudah 10 gereja saudara sekalian yang menyebar. Ya, Afrika itu negara yang miskin juga saudara sekalian. Ada banyak yang miskin, tapi Indonesia bisa menabur karena ibadahnya ditingkatkan dari sekarang beramal kepada orang lain. Katakan beramal. Sudahkah kita memikirkan orang lain? Sudahkah kita menyisihkan uang gaji kita buat orang lain, buat dana misi dan dana yang lain buat orang lain? Kita mengencourage jemaat, sebulan sekali kita punya dana misi. Kita menyekolahkan 20 anak. Waktu COVID kita memberi makan 450 hamba-hamba Tuhan di Lampung dengan sebulan 500.000. Senang mereka saudara sekalian. 500.000 berapa itu? $35. Tapi hamba-hamba Tuhan di Lampung bisa menghidupkan istri, suami, anak-anaknya saudara sekalian. Jemaatnya nggak bisa memberikan makan dan minum waktu sejak COVID, gereja tutup. Tapi kita memberikan sumbangsi kita. Tepuk tangan buat kita semuanya. Selama berapa bulan? 6 bulan apa 8 bulan? Saya lupa. Kita kasih ya setiap bulannya waktu itu COVID. Waktu zaman COVID untuk mereka. Ya, yuk kita baca sama-sama dalam Yakobus 1:27, 1, 2, 3. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ya. Terus dan menjaga supaya mereka dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, ibadah kita ini adalah ibadah yang memberi. Tapi selanjutnya next ya, tadi latreo, trisia, yang ketiga apa? Esobia, yaitu keserupaan. Bukan berarti yang pertama dan kedua enggak dilakukan, tapi terus semakin growing, semakin bertumbuh, semakin meningkat. Artinya apa? Keserupaan. Ibadah yang sejati ini sangat sering dikatakan di Alkitab dan berguna di dalam segala hal. Kapan saja kita hidup seperti Kristus, itu ibadah kita yang ibadah yang sejati itu bukan hanya di dalam gereja saja. Tapi ibadah sejati waktu kita di pekerjaan. Ibadah yang sejati waktu kita ada di luar saudara sekalian. Dimanapun
kita berada, kita bisa menunjukkan Kristus dalam hidup kita semuanya. Inilah yang dikatakan oleh Paulus next ya kepada jemaat kepada Timotius anak didiknya. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam ibadahnya. Kita ini adalah ibadah yang agung, saudara sekalian. Agunglah rahasia ibadah kita. Katakan agunglah rahasia ibadah kita. Ayat yang lain berkata bahwa ibadah kita mengandung janji, bukan cuma buat hari ini saja, tapi juga buat hari esok. Artinya apa yang kita lakukan dalam ibadah hari ini tidak hanya buat hari ini, tapi juga mengikat perjanjian dengan Tuhan buat hari yang esok. Ibadah itu adalah semakin hari semakin sempurna. Katakan amin. Semakin hari semakin bertambah. Sama-sama kita nyanyi. Semakin hari jangan stop dulu, tahan dulu. Sampai begini baru berhenti ya. Ulang. Semakin tambah besar, besar. Katakan amin. Tidak langsung kita mengerti sebuah proses. Nggak langsung jadi nilainya 10, nilainya 100. Tapi kita mau semakin hari semakin bertambah. Tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah benci dosa. Tambah hari tambah ku percaya. Tambah hari tambah setia kepada Tuhan. Katakan dirimu saudara sekalian. Sehingga kita bisa berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Apa katanya? Memuliakan namamu. Nyanyi semuanya sama-sama. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan. Oh, yes Lord, memuliakan namamu. Memuliakan nama Tuhan. Agunglah rahasia. Satu kali saudara sekalian saya sedang setir mobil, saya lupa tahun berapa di Indonesia, hari Jumat. Begitu saya sedang setir mobil, berhenti di depan banyak orang. Hari Jumat itu baru saja selesai ibadah. Tiba-tiba saudara sekalian di hari itu mereka pukul-pukul mobil saudara sekalian. Ya, terusnya mobil yang lewat dipukul saudara sekalian, ada yang dihancurin. Baru saja ibadah keluar. Apakah ini yang menyerupai dengan yang disembah? Semakin hari kita menyembah, kita akan semakin sama dengan apa yang kita sembah. Katakan semakin lama kita menyembah kepada seorang atau sesuatu, kita akan menyerupai. Maka kalau lihat
Ibu Hengkian terus, lihat Pak Sony juga. Kan udah sama-sama selalu. Ya, udah bertahun-tahun menikah. Ya. Sama, saudara sekalian. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita bersama-sama saudara sekalian memiliki perasaan dan pikiran dan hatinya Kristus dalam dunia ini. Saudara sekalian, tentunya Injil diberitakan, Injil disampaikan, kita bisa membacanya, kita bisa memperhatikan, bahkan sudah difilmkan, ya. Bahkan sudah bisa dilihat, bukan cuma mendengar secara audio, tapi juga secara visual. Kita bisa melihat film tentang Yesus, saudara sekalian, bagaimana Yesus turun ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, ya, sehingga dia buat mujizat, melakukan yang baik, dia bisa lakukan sesuatu dan kita rindu, Tuhan, aku mau rindu seperti apa yang Yesus lakukan dalam hidup ini. Sehingga hidup kita yang berfokus kepada Kristus akan memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Boleh katakan amin? Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Baru-baru ini film apa? Namanya apa, Ben? His Only Son. Ya. Dilarang, di take down oleh seseorang. Padahal kan gampang ya, kalau dia nggak suka filmnya ya nggak usah nonton filmnya. Atau bilang produser yang lain, bikinlah film yang kamu mau. Gitu kan. Tapi Yesus tetap namanya dia yang saudara sekalian disalibkan, dia mati buat kita, dan dia bangkit buat kita saudara sekalian. Boleh katakan amin? Kalau itu nggak sesuai katanya menghancurkan atau mengelabui dengan asalnya, ya. Padahal cerita Abraham itu jauh sebelum mereka ada saudara sekalian. Buat aja film yang seperti itu. Yang versinya mereka. Ya, tapi mereka cuma maunya di take down aja, maunya komplain saja saudara sekalian. Mau dikomplainkah, mau dibakar Alkitabnya, bukan bicara saudara sekalian fisiknya, tetapi kuasa firman-Nya itu yang hidup dan berkuasa dan menyelamatkan orang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kemarin Pak Tommy Smith jemput saya saudara sekalian, dan kebetulan flight-nya sama dengan Pak Rubin, datang dari Indonesia, dia udah ke Hawaii dulu saudara sekalian, di mobil ngobrol-ngobrol. Pelayanannya Ibu Poppy Smith itu adalah pelayanan di bawah tanah suku Saranjang apa gitu ya, di Jawa Barat. Ya, dan melihat bahwa ada banyak orang-orang yang underground sekarang saudara sekalian. Ya, mereka yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu kita percaya bahwa tahun 2035 nanti ya 50% itu Pak Saifuddin percaya katanya. Karena ada 1,5 juta setiap hari mereka yang percaya kepada Tuhan. Baru-baru ini gereja ditutup saudara sekalian, ya. Alkitab ada yang dibakar, apapun mau dilakukan, ya. Tapi kita tetap punya hati yang damai. Karena kuasa itu bergerak bekerja dalam hidup mereka langsung secara nyata. Tahun depan hari libur kita saudara sekalian di Indonesia menjadi hari libur, yaitu apa? Hari kematian Yesus Kristus, ya. Hari apa lagi? Kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus, apalagi hari kelahiran. Saya nggak ada hari kebangkitan. Padahal itu yang paling penting. Hari lahir banyak yang lahir. Ya,
Hari kenaikan ya nggak ada juga, tapi hari kebangkitan. Ya, saudara sekalian, Yesus Kristus. Ya, jadi mereka nyebutin nanti di TV hari kematian Yesus Kristus, tidak lagi Isa Al-Masih, saudara sekalian. Karena Isa Al-Masih dan Yesus Kristus berbeda apa tidak? Berbeda. Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma, sedangkan Yesus Kristus lahir di kandang domba. Isa Al-Masih anaknya siapa? Anaknya Miriam, saudaranya Harun. Yesus Kristus anaknya siapa? Maria, ya kan. Beda saudara sekalian. Tapi mungkin ada pro dan kontra, ada yang bilang, wah untuk evangelism bagus Isa Al-Masih katanya. Ya, karena begitu ngomong kontekstual bisa bilang Isa Al-Masih, kita bilang Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Tapi sekarang mereka membedakan Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Oh beda. Ya, jadi ada pro dan kontra. Buat beberapa orang mereka suka tentang Isa Al-Masih karena waktu ngomong evangelism kita bilang, tahu nggak Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus itu juga. Ya, tapi buat kita saudara sekalian, tetap Yesus adalah yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berikan tepuk tangan. Hakikatnya sama. Dia dengan Bapa. Hakikatnya sama. Dia dengan Roh Kudus. Tugasnya yang berbeda. Waktu dia turun ke dalam dunia ini, dia mengosongkan diri, bukan mengosongkan diri sebagai Allahnya. Dia tetap hakikatnya sebagai Allah, ya, tapi tugasnya saudara sekalian. Pak Abeng dengan Joe Biden hakikatnya sama apa tidak saudara sekalian? Hakikatnya sama nggak? Kok Abeng sama Joe Biden? Sama hakikatnya sebagai manusia. Cuma Joe Biden udah begini-begini kan. Pak Abeng masih. Mari kita berdiri. Ya, tapi tugasnya sama nggak? Tugasnya beda. Ya, dia sebagai presiden, ya. Pak Abeng sebagai gembala kul Timotius, ya, gembala kul Timotius dan beda-beda tipis ya, Betty. Nah, pikiran dan perasaan apa yang kita belajar, saudara sekalian, dari Yesus? Singkat saja. Next. Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-11, 28, 29. Yuk, 1, 2, 3. Marilah. Saya belajar dan kita belajar dari ayat ini bahwa perasaan dan pikiran Kristus itu rindu mau caring buat orang lain. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dia punya hati yang memperhatikan. Dia punya hati yang rindu menolong orang lain. Saya berdoa supaya keluarga IBC menjadi keluarga yang terkenal, suka caring kepada orang lain dan memperhatikan orang lain. Katakan amin. Ada orang-orang yang punya keterbatasan, kekurangan, kelemahan, keletihan. Let's we helping one another. Saling tolong menolong satu sama lain. Ya, kemarin Pak Rubin bicara di 3 GBI yang ada di Atalanta. Belum pernah terjadi selama ada GBI di sana untuk duduk sama-sama, makan sama-sama hamba Tuhan. Ngajak makan hamba Tuhan itu lebih susah daripada ngajak jemaat saudara sekalian. Padahal ngajak makannya enak saudara sekalian. Bayangin makan pagi jam 9.30 makannya apa li? Lobster li. Sampai Pak Rubin bilang, hah? Kita makan pagi lobster. Ya. Kalau jemaat diajak, ayo makan. Kalau pendeta yang diajak, siapa yang datang? Siapa yang datang ya?
Saudara sekalian, untuk itu kita banyak doain pendeta. Lu pendeta ya. Ya, tapi bersyukur ya saya bicara sama mereka karena saya ditunjuk sebagai perwakilan East Coast, saudara sekalian. Saya bilang bahwa kita nggak pernah mimpi kita bisa datang di kota ini. Tuhan bilang, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu dari mana? Dari Yerusalem, Yudea. Ya. Apa itu Yerusalem? Hah? Ada orang bilang Yerusalem itu keluarga. Yerusalem itu kota. City. Ya nggak apa-apa sih bilang keluarga, is okay. Tapi Yerusalem bicara city. Ketahuikah saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa dipilih ke sini di Philadelphia? Ya, Pak Sony, Ibu Susan kenapa ke Philadelphia? Kesasar. Ampuni dia Tuhan. Kesasar. Enggak, kesasar. Ya, kenapa kita ada di sini? Ya kan? Saya bilang sama mereka, kenapa kalian ada di Atlanta? Bukankah kalian bisa ada di kota lain, di negara lain? Ya, tapi kalian gak pernah mimpi ada di Atlanta. Let's do it, something together. Nggak ada yang lebih hebat, nggak ada gereja yang lebih besar, nggak ada gereja yang lebih kecil. Ya, kita bersama-sama berkolaborasi, networking together, pekerjaan Tuhan, ya, melayani Tuhan bersama-sama di kota. Ya, mungkin ada yang punya pikiran nyoba-nyoba, ada yang punya pikiran sambil lalu, tapi saudara dibawa ke sini. Ya, ada yang 1 tahun. Ada yang 2 tahun, ada yang baru 23 tahun, baru. Dia bilang, "Koh, itu mah bukan baru koh," katanya. Saya ketemu lagi mau pergi sama Bu Lindi, ada 2 couple lewat depan rumah saya. Saya bilang, "Orang Indonesia ya?" Iya, dari mukanya sih, kalau nggak Indo ya Filipin. Ya kalau nggak bilang selamat kabar, apa kabar ya kita kan bilang salam apo gitu kan ya, tinggal ganti aja. Oh iya Indonesia kok. Ya akhirnya ditanya, kok udah dari kapan? Oh saya baru dari 2001. Dia mikir, kok itu mah bukan baru kok. Ya, ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun. Sadarkah Philadelphia itu menjadi Yerusalem di mana kita ada bersama-sama di sini. Katakan amin. Yuk kita caring, punya hati yang memberi, saudara sekalian. Memberi bukan konotasi cuman uang saja, tapi juga waktu kita, dedikasi hidup kita buat orang lain, dedikasi buat kota kita. Ya, kita berikan waktu di sini bukan cuman apa yang dicari orang dolar, ya lebih tinggi ya daripada rupiah. Apa yang dicari orang siang malam pagi petang. Uang, hepeng, bukan Tuhan Yesus. Yuk kita semakin serupa dengan Kristus, semakin kita punya hati yang memberi, katakan hati yang memberi. Hati yang peduli, hati yang mengasihi orang lain, hati yang mengasihi Tuhan. Ya, memberi bagi Tuhan. Yang kedua, next. Ya, yaitu rendah hati. Apakah artinya rendah hati? Rendah hati itu artinya andalkan Tuhan. Katakan andalkan Tuhan. Kita baca, ya, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih apa? Besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi apa? Mengasihani orang yang mungkin kegagalan kita dalam hidup ini dalam beberapa hari, dalam beberapa waktu, saudara, bukan beberapa hari, dalam beberapa waktu. Karena satu saja, apakah itu? Yaitu kita tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Orang yang rendah hati
adalah orang yang tahu bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Orang yang rendah hati artinya orang yang mau senantiasa punya hubungan yang baik dengan satu sama lain. Baik di pabrik, di tempat tinggal, di dalam gereja Tuhan. Dan yang terakhir, ya apa artinya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sementara teman-teman pelayan boleh maju ke depan. Yaitu hati yang damai, katakan hati yang damai. Yesus disebut sebagai Raja Damai. Ya, untuk itu saudara sekalian, kita memiliki hatinya Kristus, yaitu yang suka berdamai. Siapa di sini yang suka ribut saudara sekalian? Siapa yang kalau ada apa-apa maunya ribut aja? Ya, sampai kadang-kadang kita dikonotasikan seperti itu. Misalnya, oh Bapak suka ribut gitu. Ya, namanya misalnya Muhammad ribut gitu. Ya, Muhammad yang tukang, kok Muhammad sih Pak Abeng jadinya? Nanti saya didengerin nih. Ganti ya namanya Jokowi lah, Jokowi. Dia kan gak ada yang namanya Jokowi kan, presiden doang. Jokowi ribut gitu. Ya. Oh berarti Jokowi ribut nih, ada Jokowi yang damai presiden kita yang inovatif, tapi ada Jokowi ribut. Kita kan gak mau dikatakan seperti itu. Kita mau memberikan kedamaian buat banyak orang. Katakan amin. Kehadiran kita dimanapun dirindukan. Karena kita membawa damai bagi banyak orang. Kita memilih untuk suka mengampuni. Katakan mengampuni. Ya, ada banyak kesalahan orang mau dihitung-hitung bisa. Tapi kita mau belajar mengampuni. Untuk itu saudara sekalian, milikilah perasaan dan pikirannya Kristus dalam hidup ini. Ya, yaitu memiliki hati yang caring, peduli buat orang lain, rendah hati dan hati yang damai. Siapakah di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk memiliki hatinya Kristus? Kita berdoa bersama-sama pagi hari ini sehingga kita boleh memiliki hatinya Kristus dalam hidup ini. Yuk kita beri bersama.